Selamat sore warga-wargi Indonesia. Kali ini sore ini kita berada di Pasar Induk Sayur Mayur Cibitung dan Bekasi, dan pada sore ini kita tadi barusan kita cek lapangan, cek lab tentang harga sayur mayur, dan kami sekali lagi ketemu dengan Bang Kandi Sejagat. Nah, ini kita panggilannya Bang Kandi Sejagat aja ya, karena yang lebih dikenal channel Kandi Sejagat yang setiap hari 2 kali memberikan informasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentang harga sayur mayur yang berada di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Selamat sore, Bang Kandi. Sore. Sehat, Bang? Sehat. Nah, ini saya lihat tadi ini cukup banyak ini sayur mayur yang ada di sini. Alhamdulillah, kalau sayuran banyak terus. Banyak ya? Iya. Saya 1 minggu ini ngikutin channelnya Bang Kandi. Ini informasinya kok sepi atau gimana? Sepi. Situasinya gimana sekarang, Bang? Pasar. Udah beberapa hari ini hampir 4-5 hari ya. Itu pasar ntar kalau batas maghrib itu sudah sepi. Pembelanja nggak ada. Iya. Pembelanjaan di kampung mahal, di sini murah. Bahkan ini yang di belakang kita kemarin sampai dibuang-buang nih sorting. Oh ya? Iya. Tahu kenapa jadi sepi kayak gini pasar? Berarti bingung. 1 minggu ini situasi pasar sepi ya memang? Sepi parah. sepi Menurut Bang Kandi kenapa itu? Memang satu barang banyak masuk ya, terus yang belanja ini saya juga bingung keluhannya apa yang belanja sampai sepi kayak gini gitu. Sebenarnya kalau masalah barang standar sih, kalau masalah barang mah cuman yang belanjanya ini nggak ada gitu. Ya. Sekarang selama 1 minggu ini sayur mayur apa, Bang, yang harga tinggi dan yang harganya tetap rendah? Kalau yang tetap rendah nih sosin. Samaran sampai ngejual ini satu ini nih 23 kilo nih Ya. 50.000. Biasanya berapa normalnya? Normalnya 2.000 normal. Nah, ini mau udah parah kelewat, belanja nggak ada sampai dijual kolian aja. Ada video saya kemarin yang dibuangin. Ada. Yang dibuang di Solo. Iya. Karena sepinya yang belanja. Itu jam berapa yang dibuangnya ya? Kalau dibuangin ntar udah jam 12 malam nggak ada yang beli, itu dibuangin udah gitu. Terus harga yang stabil atau yang lebih tinggi? Kalau itu apa? di percabean masih turun naik terus ya untuk sekarang. Jadi lebih mahal belanjaan di kebun gitu ya, karena yang di kebun itu banyak yang masuk ke Bali, banyak masuk keluar. Kayak kita nggak kuat ngalahin Keramat Jati atau Bogor, Tangerang, dia harga cabai lebih tinggi sama di Cibitung ini, kita nggak tahu nih. Mungkin karena Cibitung sepi kali ya. Iya. Jadi marah terus penjualannya. Ini harga cabai berarti harga cabai itu di pasar tuh ya tidak sama ya? Tidak sama. Beda-beda ya? Beda-beda. Antara yang di Cibitung sama yang di Keramat Jati itu Keramat beda. Jati. Yang di Bogor itu beda. Beda. Di Cibitung ini lebih rendah. Untuk sekarang ini lebih Sekarang rendah. lebih rendah. Lebih rendah. Selain cabai apa lagi, Bang Kandi? Kalau sayuran normal semua. Jagung, Bawang naik. merah? Bawang merah lagi murah 20.000 pilihan itu. Oh, 20.000 pilihan. Iya, tapi ada yang 15.000 juga ada sih. Cuman kalau bawang kan terbagi dari 3 bagian. Super, paling super ya, terus ada pilihannya. Kalau pare, terong masih standar, walaupun ada penurunan tapi masih bisa, namanya gimana ya, masih bisa lah gitu. Nah, ini kalau dilihat sekarang ya, Bang ya, ini kan cukup rame ya. Iya. Nanti dia sepinya di jam berapa? Sebenarnya nggak ada sepinya. Nggak ada sepinya? Nggak ada sepinya. Sekarang Induk Cibitung malam jam 12 malam itu udah ada pasar eceran. Udah diganti sama sekarang kan bandar nih.
Nah, ntar malam itu ada pasar keceran di sini gitu. Jadi langsung maju gitu. Jadi nggak ada sepinya. Cuman buat sayuran kayak gini, asal udah di jam 11 ya udah pada sosor duluan udah, supaya laku terjual semua kayak gitu. Ini kembali ke soal sepinya pembelanjaan ya Bang ya. Iya. Ini kira-kira menurut Bang Kandi, pengalaman Bang Kandi kan sudah bertahun-tahun ya di pasar induk ya. Apakah situasi sepinya sekarang ini agak berbeda dengan yang dulu? Pernah nggak di tahun-tahun yang lalu kondisinya sepi seperti sekarang ini? Emang sebenarnya kalau sepi memang sepi, kadang-kadang ada yang sepi, kadang-kadang rame gitu ya. Cuman emang sekarang ini nggak tahu juga kenapa setiap maghrib aja udah sepi banget gitu. Apa karena parkirannya nggak ada, kita juga belum tahu juga. Dari situ bisa. Terus yang belanja nggak mau kemari itu bisa juga karena parkiran banyak yang kalau parkiran di Cibitung ini nggak ada parkiran. Iya. Fasilitas ya? Fasilitas parkiran nggak ada, makanya banyak yang nggak nyampe kemari, itu bisa juga kayak gitu ya, faktor sarana prasarana. Iya, itu salah satunya juga itu bisa masuk sepi, bisa. Banyak yang ngomong kayak gitu juga. Tapi kalau harga di petaninya sendiri bagaimana Pak? Apakah juga harganya di petaninya juga sekarang produksinya berkurang, sayur mayur atau bagaimana informasinya? Kalau harga mah sebenarnya di petani ini yang ngikutin di sini, ngikutin penjualan gitu. Cuman kayak ini depan kita labu nih, kayak sosin ya? Itu ya, kayak sosin yang dibuang itu ya bandar ya kena rugi ninggangnya. Terus pengirim ya kagak jadi duit. Nah itu jadi masing-masing pada rugi bareng-bareng gitu ninggangnya. Bandar kena rugi ini apa? Bandar juga rugi, pengepul juga rugi juga, petani juga rugi karena tidak terjual barangnya. Ya kita mau bandar sekuat tenaga harus bisa menjual dagangan mahal gitu. Nah selama ini apakah situasi sepinya pasar ya, sama juga orang yang belanja pernah ada dapat perhatian nggak Bang dari pemerintah? Nggak ada. Tidak ada? Belum ada. Gue sekarang ini yang kita ketahui belum ada. Solusinya apa belum diketahui. Soalnya kan banyak cabang sekarang. Bogor, Ramat Jati, Tangerang, Cikopo, Induk Cibitung. Nah, yang belanja ini kan rata-rata sama dari Jakarta juga, Pasar Minggu ya, Tanah Abang, banyak dari Jakarta juga. Kadang-kadang itu enak di Kramat Jati, belanja Kramat Jati. Gitu. Iya. Jadi yang belanja ini masih gimana ya, masih milih-milih antara enak enggaknya. Kalau masalah harga kayaknya sama ya, Kramat Jati ya, sama ya. Cuman kadang-kadang yang belanja itu nyari kenyamanan gitu doang. Iya. Itu salah satu solusinya juga kayaknya, apa namanya, yang harus diperhatikan. Yang tadi soal sarana prasarana itu ya. Iya. Nah kalau barang-barang atau sayur mayur yang apa artinya tidak terjual, apa istilahnya sini Bang ya? Restan ya. Itu dibuang begitu saja? Dibuang, kalau ada yang mau ya diambilin. Kan di sini mah nggak ada yang mau ngambil. Oh gitu. Nah, iyalah nggak ada di sini mah. Bukannya selama ini di banyak juga yang penampungnya untuk makanan ternak atau apa enggak? Nggak ada yang mau ngambil di sini mah, paling dibuang di doser. Kayak video kita kemarin itu kan, malam itu kan, dibuang kan, ya di doser. Enggak. Kita juga pengen kalau ini tuh kita bagi-bagi ke kampung gitu. Tapi kan nggak ada yang mau gitu. Di sini nggak ada yang mau ngambil, bahkan tukang pungut aja kalau barang murah kayak gitu nggak mau dia. Tukang pungut yang biasa ngambilin kayak gini gitu nggak mau, soalnya emang harganya nggak laku. Nah kalau di sini memang tidak ada ya Bang ya fasilitas seperti pendingin ya atau cold storage. Kalau pendingin, kalau di negara-negara lain kan itu kan biasanya ada. kalau di Jadi sini kalau nggak laku
malam ini dia bisa titipkan ke pendingin. Kalau pendingin itu cuma punya bandar, beberapa bandar aja. Kayak ini Engkol nih. Engkol Medan ya. Engkol Medan. Itu nyampe masuk ke pendingin. 20 ton, 30 ton. Baru dibawa kemarinya sedikit-sedikit. Kayak wortel Medan Brastagi itu masuk ke pendingin. Kalau model kayak gini sayuran biasa ini nggak ada pendingin. Oh, tapi pendinginnya di luar pasar di induk? luar gudang. Oh, kayak di gudang. Gudang. Nah, di sini nggak ada? Nggak ada. Di gudang nih, di gudang di depan ada gudang. Kalau di dalam pasar nggak ada, kecuali pasar buah itu. Makanya kalau dagangan nggak habis udah pasti 1 hari 2 hari ya buang gitu. Makanya harus dijual. Sayang sekali ya. Sayang. Makanya itu harus berapa nilai ekonomi yang terbuang ya? Makanya harus terjual hari itu juga, murah mahal harus terjual. Harus terjual. Banyak sedikitnya harus pokoknya 1 hari harus terjual. Nah, artinya kalau pendingin yang khusus disediakan oleh pasar induk, oleh pemerintah untuk menampung pedagang-pedagang sini yang tidak habis barangnya untuk bisa dititip, itu tidak ada. Jadi rata-rata pendingin itu swasta yang punya. Bandar yang punya. Bandar yang punya. Itu pun bandar-bandar kayak ini, bandar buah, bandar Engkol, ya Engkol Medan, bandar wortel, itu punya. Kalau ini tentang wortel, jagung nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada, nggak disediakan. Bukan nggak disediakan, emang nggak ada. Cuman orang-orang bandar-bandar itu aja yang kuat pada nyawa pendingin. Nah, kalau ini Bang Andi, ini kan lagi rame ya sekarang di media juga. Kita ini akan menghadapi krisis pangan. Iya. Karena El Nino juga nih. Iya. Kalau beras itu sudah pasti. Karena setiap bulan ini harga terus makin naik dan tidak pernah turun. Iya. Nah, di telur juga begitu. Ya. Kemudian juga daging ayam juga begitu, terus naik ya, sampai sekarang telur itu sudah di atas 30 ribuan ya. Betul. Terus beras juga sekarang juga makin mahal. Nah, kalau untuk di sayur-sayuran gimana Bang, kira-kira gambarannya? Kalau prediksi sayuran ya kayaknya dia ntar kalau kemarau doang pada mati pohonnya. Kalau sekarang masih tetap banyak. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada krisis seperti sayuran ya. Sayuran ya? Nggak ada, cuman emang ada keluhan 1-2 dari para petani kemarau. Nah itu kalau kemarau itu mungkin itu barang-barang ini nggak pada hidup. Iya. Nah itu di situ baru krisis juga. Cuman kayaknya ini bulan 8, 9, 10, 11. Kalau emang sampai bulan 12 nggak ada hujan, itu bisa krisis. Bisa krisis untuk yang sayur mayur ya? Iya. Karena kan diinformasikan bahwa ini dampak dari El Nino. Sering dengar itu Bang? Sering dengar itu. Berarti kalau sampai nanti tidak hujan sampai di bulan 11, bulan 12, berarti untuk sayur mayur sama. Ini bakal mengikuti krisis beras dan juga yang lainnya. Iya. Jadi itu ya Bang ya? Iya. Ini perkiraannya. Kan biasanya bulan 12 turun hujan. Iya. Bulan 12. Nah, kemarau ini bulan 8, 9, 10. Bulan 11 biasanya nggak ada hujan ya 4 bulan biasanya. Kalau hitungan petani. Iya. Hujan-hujan. Tapi kan sekarang bukannya sudah masuk sebetulnya? Masuk hujan. Harus masuk hujan kan? Tapi kan ini udah banyak yang keluhan dari petani kekeringan. Udah ada yang komen. Banyak yang kemarau katanya. Ya kayak ini nih. Lampu udah kagak gede tuh, isi 50. Kecil ya berarti ya? Kecil. Ukurannya kecil berarti? Jadi kecil, biasanya awaknya gede dia. Nah, kalau menurut Bang Kandi nih ya,
kita sih mudah-mudahan tetap ada hujan ya Bang. Iya, iya. Supaya petani juga bisa produksi dengan baik, para pedagang juga bisa berjualan, ya. Jadi pasar juga tetap bisa hidup ya Bang ya. Nah, tapi kalau misalnya nih Bang, musim kemarau ini makin panjang ya. Kalau menurut Bang Kandi, kira-kira apa tuh Bang jalan keluarnya? Bang Kandi sebagai pedagang di sini dan juga teman-teman yang lain. Kalau untuk sayuran ya kadang-kadang paling itu ya kalau lagi krisis kayak gitu kenanya mahal jadinya ya. Ya kalau jadi mahal itu emang udah sulit dari petani ini buat ngasilin uang, ngasilin air gitu. Kadang-kadang bikin sumur tembak. Kalau di kampung saya mau bikin sumur tembak. Cuman modal ini di gunung sulit. Ini di gunung ya? Di gunung sulit ambil air. Nah, kira-kira ini yang terakhir nih Bang. Harapan Bang Kandi mengenai pasar induk yang modern itu seperti apa Bang? Ini untuk pemerintah. Kalau pasar induk itu kan seharusnya kan ada parkiran nih di sini ya. Ya. Di sini kan nggak ada parkiran. Terus banyak keluhan juga pengeluarannya terlalu gede nih yang belanja. Kita mau dapat informasi dari yang belanja ya. Pengeluarannya gede. Ya pokoknya intinya ada parkiran aja. Kalau aman mungkin aman udah. Kalau aman mah karena udah banyak anggota ya dari keamanan sini. Cuman yang parkirnya doang nggak ada. Ini pasar. Kalau ada parkirannya mungkin aman ya. Mungkin rame kali. Karena apa? Karena udah banyak persaingan pasar induk. Dikit lagi di Kerawang jadi. Di Kerawang ada lagi nanti mau di. Nanti ada lagi. Yang khusus sayur mayur. Terus di Keranji bakalnya ada juga pasar induk. Ya kalau kayak gini banyak orang macetnya parah. Iya. Jalan jadi kecil kayak gini jalan. Lah itu masuk susah. Ya tahu bagaimana kita mau. Nah kalau untuk penataan ini tadi soal infrastruktur ya, sarana prasarana. Iya. Terus bagaimana caranya untuk supaya yang tidak terjual ini tidak rugi nih Bang? Solusinya apa? Yang di return yang tidak terjual. Kalau solusinya mah sebenarnya yang belanja rame, dagang laku itu. Laku. Kalau dagang kan, kalau zaman dulu dagang sampai 10 truk satu bandar ya, itu laku semua gitu. Kalau dulu. Kira-kira kapan itu Pak? Lagi saya masih kuliah. Tahun berapa ya? Lagi kuliah itu. Iya. Tahun 2000-an nggak? Itu satu bandar nih 10 truk aja habis dagangan. Karena apa yang belanja rame. Nah iya, ya intinya mah kayak gitu doang solusinya. Yang belanja rame, dagangan pasti laku. Ya. Kayak gitu doang. Jadi buat menempatkan pendingin itu ya kayaknya di sini nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Intinya mah satu-satunya jalan yang belanja rame di sini, dagangan laku. Ya. Gitu. Kalau sekarang terbalik ya, yang barangnya rame, yang belanjanya yang iya, sedikit ya. Barang banyak yang barang belanja banyak sedikit. Iya. Ya, itu yang jadi soal sekarang ya. Jadi soal. Ya, Sepi banget. Iya. Semalam saya udah teriak-teriak, sepi sekali, sepi banget. Makanya saya tonton 1 minggu, Iya. saya liatin terus channelnya Bang Kandi, sepi. Wah ini kayaknya bandar situasinya. Banyak. Iya, bandar banyak yang ngeluh. Nah, ini Bang, lagi nih Bang, kalau misalnya ini kan udah 1 minggu nih kan, pasti banyak rugi nih ya. Banyak yang lain mau, banyak yang rugi. Banyak ngeluh ada. Banyak dulu ya. Tidak hanya termasuk bandar, pengepul ya. Iya, semua. Sampai Semuanya. pengecer juga sampai. Pengecer ya. Iya. Cuman kan kita ada di sini ya bandar-bandar ini ya model kayak ini aja habis udah berapa puluh nih. Habis ya. Ya pulang kampung ke orang. Pada pulang kampung. Ya mudah-mudahan Bang Kandi ke pulang kampung. Agak kalau kita mah aman. Aman kita mah. Iya. Ya, Kalau dagang lagi mati saya ngerem. Ngerem ya. Iya. Dagang mati nih ngerem turunnya jadi aturan 2 ton 3 ton turun paling 1 ton gitu. Itu pentingnya informasi harga yang disampaikan Bang Kandi ya. Iya.
Jadi artinya pedagang, petani ya kan melihat situasi kayak begini, harus dari bisa laporannya ngerem. Bang Kandi kan, Iya. wah ini harus perlu di ini nih. Iya Pak, Harus hati-hati. kasihan kan pengepul yang disalahin sama petani. Terus Pengepul disalin Kata. pemerintah juga. pengepul katanya untungnya banyak katanya. Terus sama bandar katanya untungnya banyak wae. Kalau kata saya kalau bandar keuntungan tiap hari entong pakai banyak 500.000 aja satu hari bandar. Kayaknya bandar mobilnya Fortuner semua. Bandar kan katanya untung banyak baik. Padahal bandar juga sama. Dikasih belanjaan udah ini kayak model ini cabai ya, belanjaan 36, majual 35. Lah kadang-kadang bantuin nombokin kita, kerugian dia. Pengepul rugi, bandar ya rugi, kayak gitu. Jadi petani nyalainnya pengepul nyalain bandar. Aduh, masing-masing pada main salah-salah. Makanya kadang-kadang di video saya Iya. ada orang nawar, saya enter aja nih tawarannya segini, Iya. saya bilang ya gitu. Jadi orang bisa tahu gitu. Petani yang nonton juga bisa tahu. Jadi petani juga nggak nyalain pengepul. Pengepul kan untung 1.000-2.000 wajar, beli Wajar, karung, Bang. Wajar lah. ongkos. Namanya orang kan ada transport, ada iya. yang lain-lainnya, uang ngopi ya kan, Iya. uang tol. Ya kan? Nah, Makanya saya selalu infoin terus hati-hati buat pengepul. Buat petani juga biar sukses semua, walaupun dagangnya lagi murah kan. ya. Tetap semangat. Saya setiap hari saya bilang kayak gitu, Bang. Nah, jadi dari perbincangan kami di sini, warga-warga Indonesia, jadi memang situasi pasar ini memang lagi sedang tidak baik-baik saja. Iya, Jadi- bangun. Jadi kalau dikatakan bahwa ekonomi kita juga pertumbuhannya bagus, bahkan mengalami kemajuan, infrastruktur kita juga makin berkembang, ya, jalan tol makin banyak, ya, dan juga berbagai macam pembangunan fisik itu dikembangkan. Tapi faktanya ini yang namanya pasar induk, ini adalah sumber makanan rakyat Indonesia. Nah, jadi justru dengan sepinya pasar ini kan menjadi pembicaraan. Iya. Apakah kemudian disebut sebagai inflasi? Dikatakan sudah pasti. Tapi kalau daya beli masyarakat menurun yang selama ini banyak dibicarakan orang, ya inilah faktanya. Dan ini Bang Kandi juga setiap hari menginformasikan harga-harga dan juga situasi pasar, yang itulah yang kemudian harusnya menjadi keprihatinan kita. Dan harusnya di sini pemerintah mengambil satu kebijakan yang cepat untuk mengatasi situasi. Kalau situasi pasar ini makin lama makin sepi dan makin menurun pembeliannya, otomatis yang kena bukan hanya para pedagang, ya betul ya Bang Andi, ya? Betul semua. Bukan hanya para bandar, bukan hanya para pengepul, petani juga bakal terkena. Petani. Karena petani mau jual kemana? Kalau pasar-pasar itu juga sudah situasinya sudah makin sepi, daya beli masyarakat juga semakin turun. Jadi saya kira itu yang bisa kita obrolkan dengan Bang Kandi. Nah, Bang Kandi ini sangat luar biasa karena hampir setiap hari menginformasikan harga. Ini penting buat kita semua. Karena untuk berjaga-jaga, jangan sampai nanti berusaha tanpa ada informasi yang pasti. Saya kira itu ya Bang Kandi ya. Mungkin Bang Kandi ada pesan terakhir Bang Kandi buat Pelapak Report? Tetap semangat aja lah. Udah. Ya, baik Bang Kandi, terima kasih banyak waktunya. Kami dari Pelapak Report akan tetap terus berkolaborasi dengan Bang Kandi untuk kita bagaimana sama-sama untuk memperkuat, memberdayakan baik itu petani, pedagang, juga kemudian termasuk juga masyarakat kita seluruh Indonesia. Terima kasih warga-warga Indonesia. Selamat sore.
Salam Indonesia.